Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Firaini dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 2. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas saya dengan mata kuliah ilmu alamiah dasar. Dosen pengampu Samsurizal, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Sebelum kita lanjut dengan pengertian bioteknologi konvensional dan teknologi modern, terlebih dahulu kita ketahui tentang bioteknologi. Pengertian bioteknologi. Pengertian bioteknologi yaitu bioteknologi berasal dari dua suku kata, yaitu bio yang berarti makhluk hidup dan teknologi yang berarti cara untuk memproduksi barang atau jasa. Jadi pengertian bioteknologi merupakan perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup, dan atau analog molekuler untuk menghasilkan produk dan jasa. Bioteknologi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan jasa mikroba untuk dapat menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi tanpa rekayasa genetika fokus pada seleksi alam mikroba yang digunakan dalam memodifikasi lingkungan sehingga mendapat hasil yang optimal. Dalam bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana, tidak diproduksi dalam jumlah besar, dan tidak menggunakan prinsip-prinsip alamiah. Selain itu, bioteknologi konvensional biasanya hanya menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur dan diproduksi dalam jumlah kecil. Dalam bidang pangan, bioteknologi konvensional digunakan dalam pembuatan tempe dengan bantuan Rhizopus oryzae, kecap dengan bantuan Aspergillus wenti, yogurt dengan bantuan Lactobacillus dan Streptococcus thermophilus, latte de coco dengan bantuan Echinobacter xyllinum, bir dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae, dan oncom dengan bantuan Monila stophylla. Manfaat bioteknologi konvensional adalah sebagai berikut. Pertama, bidang pertanian. Dalam bidang pertanian digunakan sebagai tempat bercocok tanam dengan media selain tanah, air, batu, dan kerikil yang disebut hidroponik. Keuntungannya adalah tidak memerlukan lahan yang luas, menghemat biaya, pertumbuhan tanaman lebih cepat, bebas hama dan pestisida. Yang kedua, bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan adalah penemuan antibiotika. Antibiotika diperoleh dari hasil isolasi zat yang dihasilkan oleh bakteri dan jamur yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan. Penggunaan mikroorganisme dilakukan secara sederhana. Bidang industri. Dalam bidang industri digunakan sebagai bioremediasi. Bioremediasi adalah suatu proses pengolahan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya dalam kurung logam berat menjadi limbah kurang berbahaya. Bioremediasi ini juga melibatkan mikroba tertentu, di antaranya Xanthomonas capestratis dan Pseudomonas foetida. Caranya dengan melepaskan langsung bakteri tersebut ke limbah pabrik yang tercemar.
Penggunaan bioteknologi secara konvensional hanya memiliki produk, barang, dan jasa dalam jumlah yang masih sedikit, karena alat yang digunakan masih sangat sederhana dan belum berkembangnya ilmu pengetahuan. Bioteknologi fungsional yang nyata yaitu pembuatan tempe, tape singkong, bir, dan bahan pangan lainnya yang memanfaatkan organisme secara langsung. Sedangkan di bidang pertanian, kesehatan, serta di bidang lainnya masih belum terlihat dan belum terlalu dominan waktu itu. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan bioteknologi konvensional. Pertama, mengembangkan nilai gizi dari hasil makanan dan minuman. Yang kedua, membuat sumber makanan baru seperti air kelapa berupa nata de coco. Yang ketiga, bisa menciptakan makanan lebih tahan lama seperti asinan. 4. Anggaran dibutuhkan lebih terjangkau. Kekurangan bioteknologi konvensional. Yang pertama, tidak dapat menyelesaikan masalah inkompetensi genetik. Yang kedua, pembaruan bentuk genetik tidak teratur. Ketiga, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Yang keempat, memerlukan jangka waktu yang relatif lama untuk menghasilkan genetik baru. Yang kelima, tidak dapat menyelesaikan masalah alam dalam sistem budidaya tanaman, misalnya hama. Karakteristik bioteknologi konvensional. Pertama, memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan produk baru dengan peralatan sederhana. Yang kedua, peralatan yang digunakan sangat sederhana. Biasanya hanya sebatas memanfaatkan mikroorganisme dalam proses fermentasi, dan teknik dan penerapannya ilmu yang digunakan masih sangat tradisional. Selanjutnya, bioteknologi modern. Pengertian bioteknologi modern biasanya dilakukan dengan peralatan canggih, diproduksi dalam jumlah besar, dan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Dalam bioteknologi modern, selain menggunakan mikroorganisme juga dapat menggunakan bagian-bagian tubuh mikroorganisme seperti tumbuhan dan hewan. Pengertian bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan biologi sel dan biologi molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Rekayasa genetika merupakan suatu cara memanipulasikan gen untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat yang diinginkan. Rekayasa genetik tersebut juga bercikokan yang gen atau remendasi DNA. Dalam rekayasa genetika DNA, untuk menggabungkan sifat makhluk hidup secara turun-temurun. Untuk mengubah DNA sel dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya melalui transplantasi inti, fusi sel, dan teknologi plasmid dan rekomendasi DNA. Transplantasi inti adalah pemindahan inti dari suatu sel ke sel yang lain agar didapatkan individu baru dengan sifat yang sesuai dengan inti yang diterimanya. Fusi sel adalah peleburan dua sel batik dari spesies yang sama maupun berbeda agar terbentuk sel Baster atau hibridoma. Fungsi sel diawali oleh pelebaran membrana duos, lalu diikuti oleh peleburan sitoplasma, plasmogami, dan peleburan inti sel karyogami. Manfaat fungsi sel antara lain untuk pemetaan kromosom, lalu membuat antibodi molekul dan membentuk spesies baru. Dan di dalam fungsi sel diperlukan adanya satu bidang formasi. Dalam bidang formasi ini mengacu pada penerapan sistem biologi organisme hidup atau turunnya dalam membuat
membuat atau memodifikasi produk atau proses untuk menggunakan penggunaan khusus. Bioteknologi digunakan sebagai bidang termasuk pertanian, ilmu makanan, dan pharmaceutical. Perusahaan farmasi menggunakan bioteknologi untuk membuat obat, farmakogenomics, terapi gen, dan pengujian genetik. Yang kedua, bioteknologi kedokteran. Bioteknologi terbagi beberapa bagian, yaitu pertama, sinar X telah lama dalam radiologi pada pengambilan foto paru-paru dan jantung. Yang kedua, sinar laser digunakan dalam operasi alat-alat dalam tubuh manusia. Yang ketiga, sinar radioaktif dimanfaatkan untuk mengunci hamakan alat-alat kedokteran, misalnya alat suntik, pisau, dan gunting beda. Yang keempat, bahan sperma, beku, dan bayi tabung secara ilmiah telah dilakukan di negara yang menganut kebebasan. Kelima, pencakupan alat-alat tubuh yang dalam keadaan biasa akan selalu ditolak, karena alat orang lain itu merupakan benda asing bagi pasien. Kelenjar pula terlarang pada pankreas, kecuali itu cara lain adalah informasi genetik yang ada. Dengan rekayasa genetika dapat diciptakan vaksin yang dapat menghasilkan zat imunoglobulin, zat kebal terhadap beberapa penyakit, misalnya hepatitis, kanker hati, dan lepra yang konon sampai saat ini belum dapat diobati secara tuntas. Yang ketujuh, melalui rekayasa genetika, para ahli berhasil menyembuhkan penderita hemofili, yaitu penyakit turunan yang mengakibatkan darah penderita secara suka. Ketiga, bioteknologi pertanian. Pertama, penggunaan hormon pertumbuhan yang mengubah tumbuhan dari diploid menjadi pilopoid sehingga dihasilkan produk raksasa, misalnya buah tomat, lombok, menjadi besar. 2. Kultur jaringan pada keadaan biasa. Siklus tumbuhan satu tumbuhan memerlukan waktu cukup panjang, tetapi melalui kultur jaringan, siklus itu dapat diperpendek. Misalnya, bunga anggrek yang secara biasa dari biji sampai menjadi tumbuh dewasa hingga berbunga memerlukan waktu yang cukup lama. Tetapi melalui kultur jaringan atau diperoleh pertumbuhan yang baru dengan cepat dan segera dapat berbunga. Yang ketiga, rekayasa genetika tumbuhan dapat menciptakan tumbuhan yang dapat membentuk racun sendiri dan serangan insekta yang hendak memakannya. Yang kelima, bioteknologi peternakan. Bioteknologi peternakan dapat digunakan untuk memproduksi dan mengembangkan produk-produk yang digunakan dalam bidang peternakan seperti vaksin dan antibodi. Selain itu, dimanfaatkan untuk mengobati penyakit hewan dan hormon pertumbuhan untuk merangsang pertumbuhan hewan ternak melalui rekomendasi DNA. Kelima, di bidang pertambangan. Bioteknologi modern ini bisa dipakai untuk membuat biji besi, untuk menopang manusia, untuk menyelesaikan masalah sumber daya energi. Sekarang kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern. Kelebihan bioteknologi modern yaitu, pertama, di bidang pertanian dan peternakan. Bioteknologi modern bisa membuat bibit terbaik yang akan memberikan hasil yang bernilai tinggi, serta mutu dan nilai pengembangan bentuk resistensi tanaman mengenai hama dan penyakit tanaman. Kedua, di bidang lingkungan dan pelestarian. Bioteknologi modern bisa menyelesaikan masalah pemeliharaan spesies langka dan yang hampir punah dengan teknik percangkokan nukleus
hewan atau tumbuhan langka dapat dilestarikan. Ketiga, di bidang kesehatan, sanggup menghasilkan produk obat untuk menghasilkan misalnya penyakit kelainan genetik dengan terapi gen, hormon insulin, antibiotik, dan antibodi molekul dan vaksin. Di bidang industri, bioteknologi modern ini bisa membuat pemberantas hama secara biologis dan tanaman akan tahan lama yang dalam tubuhnya diselipkan bakteri. Kekurangan bioteknologi modern yaitu: 1. Masyarakat yang berpendapat bahwa menyelipkan genetik makhluk hidup ke makhluk hidup lain berpemik dengan nilai budaya dan menentang hukum alam. Yang kedua, menyelipkan genetik babi ke dalam buah semangka dapat membawa dampak bagi pemeluk agama tertentu, misalnya agama Islam. Yang ketiga, menyebabkan kontradiksi antara negara atau perusahaan yang menggunakan bioteknologi dengan yang belum menggunakan bioteknologi. Yang kelima, bisa mengakibatkan pencemaran biologi, karena apabila organisme transgenik lepas ke alam bebas dan kawin dengan organisme normal, dapat memperoleh keturunan yang mutan. Selanjutnya karakteristik bioteknologi modern. Yang pertama, menggunakan teknik rekayasa genetik. Yang kedua, membutuhkan keahlian khusus. Yang ketiga, menggunakan peralatan yang canggih. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fissabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.